Salam, selamat berjumpa kembali di channel TVK Kajapiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-24 tanggal 24 Januari tahun 2025 diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dengan perikop pembaharuan Israel. Sebagai nats kita ambil dalam bahasa Indonesia adalah demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah demikian. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang keras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari, Didok Songonon. Lehonokku matuhamu roha naim baru, dohot pikiran naim baru. Buatokku ma hatak kangon muna, ima roha batui, jalalehanokku tuhamu roha pangoloyon. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagai bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal 16 ayat 1 sampai dengan 10. Daerah-daerah yang ditunjuk untuk Efraim dan Manasye Barat. Dan kemarin kita melihat telah ada pembagian daripada tanah oleh Yosua. Sekarang ditunjuk kepada khusus keturunan Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Untuk keturunan Yusuf mulai dari sungai Jordan dekat Jeriko sampai ke padang pasir dari Jeriko. Garis itu naik sampai Betel di daerah pegunungan. Kemudian dari Betel sampai Luz lewat Atarot, tempat tinggal orang Arki, sampai ke barat kaum Japlet, sampai Bet Horon Hilir, terus kegeser berakhir di Laut Tengah. Itulah untuk suku Manasye dan Efraim keturunan Yusuf. Kemudian ditetapkan batas-batas tanah yang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam suku Efraim. Di sebelah timur garis batas tanah mereka mulai dari Atarat Adar, Bet Horon Hilir, menuju Laut Tengah. Sebelah utara Mikmerat, sebelah timur membelot ke Tamat Shilo. Dan apa yang mau kita lihat dari masalah ini? Ada catatan khusus, ya. Suku Efraim tidak mengusir orang Kanaan dari daerah Geser. Itu sebabnya sampai sekarang orang Kanaan masih tinggal di Geser bersama-sama dengan orang Efraim, tetapi mereka dipakai bekerja sebagai hamba untuk Efraim.
Jadi semua tanah-tanah itu tercatat dan dibagi oleh Yosua kepada bangsa Israel. Kalaupun saat ini terjadi pertikaian masalah tanah, itu adalah karena mengingat sejarah bangsa Israel. Kemudian masuk kita dalam bacaan malam, diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Mati terhadap dosa dan hidup bersama Kristus. Dengan baptisan kudus, kita dipersatukan dengan Kristus. Ini berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Karena dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama Dia, supaya kehidupan Yesus dari kematiannya dengan kuasa Bapa yang mulia, demikian juga kita mengalami suatu hidup yang baru. Jadi dengan kita dibaptis atas nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah mengaminkan kematiannya, dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Kita pun demikian adanya. Itulah yang dikatakan bahwa mati terhadap dosa dan hidup bersama Kristus. Karena upah dosa adalah kematian. Ya. Nah, kemudian kehidupan Yesus dari kematian dengan kuasa Bapa yang mulia, demikian juga kita mengalami suatu hidup yang baru. Itulah bacaan malam dan pagi pada hari ini. Kemudian kita masuk dalam pedoman kita selama bulan Januari tahun 2025, tetap dengan topik kesatuan dalam panggilan dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kesatuan dalam panggilan artinya seperti dalam tubuh, bahwa banyak anggota tubuh tetapi satu di dalam tubuh itu sendiri. Demikian juga Kristus. Banyak yang sudah dibaptis pengikut Yesus dan berada di rumah Tuhan, namun mereka semua tetap suatu panggilan atau kesatuan panggilan untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada istilah superhero, inferior, superior di dalam anggota jemaat untuk melayani Tuhan. Jadi semua fokus dan bekerja untuk Tuhan, tapi bukan untuk manusia. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 12, bahwa anggota tubuh itu adalah satu dan banyak anggota-anggotanya. Namun walaupun anggota-anggotanya banyak, tetap berada dalam satu tubuh. Artinya bersinergi, saling menentukan, saling membutuhkan, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Demikian pula jemaat dalam tubuh Kristus atau di rumah Tuhan dengan berbagai-bagai kalangan. Ada imam, ada liturgis, ada penyanyi, ada anggota kor, ada jemaat. Semua ini adalah merupakan konsepsi sistem. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, bahwa tubuh manusia itu identik dengan tubuh Kristus atau rumah Tuhan. Kalau Daud mengatakan, Mazmur 23 ayat 6,
kebajikan dan kemurahan mengikuti hidupku seumur hidup. Dan dikatakan, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah dirinya sendiri, dianggap sebagai rumah Tuhan. Nah, makanya Yesus Kristus identik dengan tubuh manusia sebagai rumah Tuhan. Dan semuanya merupakan kesatuan dalam panggilan melayani kemuliaan Tuhan. Jadi bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru, ya. Dan hati yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Jadi adalah berikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Kemudian hati yang keras seperti batu akan diganti dengan hati yang taat. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang mari kita lihat apa makna dan pesan moral dari perikop ini. Pembaharuan bagi bangsa Israel untuk dibaharukan, ya, merubah hati yang baru menjadi hati yang lama jadi hati yang baru, pikiran lama menjadi pikiran baru, dan hati yang keras dirubah menjadi hati yang taat. Apa makna dan pesan moral? Maknanya adalah, ya, betapa pentingnya transformasi hati dalam kehidupan seorang percaya. Seperti tertulis dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam jiwamu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Inilah makna daripada perikop ini. Nah, ini para teolog, ya, ini menekankan bahwa perubahan sifat dan perilaku kita dimulai dalam diri kita, yang melibatkan, ya, pengaduan dan pekerjaan, ya, pergumulan kita dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya, dengan berpengalaman dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah bekerja dalam hati kita. Ya. Itulah pesan moral. Itulah makna daripada perikop ini. Nah, sekarang apa pesan moralnya? Kalau tadi dikatakan bahwa transformasi hati dalam kehidupan seseorang percaya, seperti tertulis dalam pasal 36 ayat 26, ya. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam jiwamu. Jadi dalam jiwa kita itu ditanamkan hati yang baru dan roh yang baru. Kemudian mencabut hati yang keras dalam hati, tapi menanamkan hati yang lembut dan yang taat. Dan para teolog mengatakan disinilah
menekankan bahwa perubahan sifat dan perilaku kita dimulai dari diri kita sendiri yang melibatkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi tetap melibatkan partisipasi Roh Kudus dalam segala perubahan yang kita lakukan. Sekarang apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moralnya adalah adanya ajakan untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam hati kita, mengubah cara berpikir dan berperilaku. Kita biarkan Tuhan merubah cara berpikir kita dan cara berperilaku. Ketika kita membuka diri terhadap penekanan itu atau perubahan itu. Jadi kita membuka diri terhadap perubahan yang dilakukan oleh Tuhan. Kita mulai melihat kehidupan yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita melihat kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan, serta mengalami kedalaman dan sukacita yang sejati dan hidup yang dipimpin oleh Dia. Jadi sudah berada dalam naungan dan lindungan Tuhan dengan kita membuka diri terhadap perubahan itu sendiri. Jadi perubahan yang dibuat oleh Tuhan pada diri kita, kita membuka diri. Artinya kita rela dan mau dirubah oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga Tuhan mempunyai kehendak dalam diri kita itu terwujud dengan baik dan mengalami kedalaman dan sukacita yang sejati dan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Kita membuka diri, adanya ajakan untuk berubah, dan Tuhan masuk dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi hidup sejati yang kita cita-citakan, bisa menjadi milik kita, hidup kekal dan sejati. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Apa kesimpulan daripada perikop ini? Saya tetap mengambil 3 pertanyaan, karena bertanya itu adalah menggali kebenaran-kebenaran yang hakiki. Untuk lebih luas kita dapat mendalami ayat ini. Saya ambil 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara membedakan antara suara Tuhan dan dorongan hati yang berasal dari diri sendiri dalam proses transformasi spiritual. Jadi suara Tuhan, dorongan dari hati dalam rangka transformasi spiritual, bagaimana cara membedakan? Apakah kita bisa melihat suara Tuhan dan dorongan dalam hati dan yang secara transformasi spiritual? Dalam transformasi spiritual, membedakan antara suara Tuhan dan dorongan hati yang berasal dari diri sendiri. Jadi transformasi spiritual itu bisa membedakan antara suara Tuhan
dan dorongan hati yang berasal dari diri sendiri adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana dorongan hati kita. Ajakan, mari kita sikapi stimulus yang masuk. Kita mempunyai respon yang baik. Itulah dari dorongan hati kita. Nah, kemudian percaya, diyakini, ya, dapat merasakan bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menarik mereka kepada kebenaran dan memberi kedamaian dalam keputusan yang diambil. Jadi karena percaya, ya, diyakini, jadi orang yang percaya atau kaum yang percaya diyakini dapat, ya, merasakan bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi orang yang percaya akan mendapat bimbingan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Dapat menarik mereka kepada kebenaran yang memberi kedamaian dalam keputusan yang diambil. Jadi ada suatu kedamaian dengan memberikan Roh Kudus masuk. Maka dianjurkan kepada kita juga semua, termasuk apologet-apologet yang berdebat di dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menemani Anda dan masuk dalam diri kita. Apabila tidak ditemani oleh Roh Kudus, sulit untuk menjelaskannya. Itulah dikatakan di sini bahwa kaum percaya diyakini dapat merasakan bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi orang yang percaya itu sudah menganggap dapat bimbingan. Nah, melalui Roh Kudus yang akan menarik mereka kepada kebenaran. Jadi bisa mengatakan yang sebenarnya dan membawa kedamaian untuk mengambil suatu keputusan. Itulah bagaimana cara. Nah, kemudian suara Tuhan biasanya sesuai firman-Nya. Jadi dalam Alkitab yang seringkali memberi, ya, proses dan juga dengan damai. Jadi suara Tuhan itu selalu berdasarkan firman-Nya dalam Alkitab. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, ya, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Jadi suara-suara daripada gembala itu dikenal oleh domba-domba, dan domba pun mengenal suaranya. Pertanyaan bagi, apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan adalah firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Apabila kita merenung dan membaca setiap pagi, itulah suara Tuhan. Ini menegaskan bahwa mengenali suara Tuhan adalah bagian hubungan yang intim antara Dia dan umatnya. Jadi kalau sudah mengenali suara Tuhan, itu mendatangkan adanya suatu keintiman hubungan antara
manusia dengan Tuhan. Seperti gembala dan domba-dombanya. Mengenal suara gembalanya dan domba-dombanya pun tahu gembalanya. Bagaimana suara Tuhan? Apakah umatnya mengenal suara Tuhan? Ini yang perlu menjadi kita renungkan bersama, ya. Jadi menegaskan bahwa hubungan, ya, mengenali suara Tuhan adalah hubungan yang intim antara Dia dan umatnya. Suara Tuhan tidak hanya didengar, tapi juga dirasakan sebagai penjelmaan yang membawa damai dan kedamaian dalam langkah kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya didengar, tapi kita pun ikut merasakan bagaimana suara Tuhan itu yang bisa kita lihat dan kita rasakan sendiri. Dalam proses transformasi spiritual, ya, artinya dengan diubahnya pikiran kita dan roh kita, di sini ada transformasi spiritual, ya. Penting untuk memeriksa apakah dorongan hati selaras dengan ajaran firman Tuhan. Selaras tidak dorongan hati dan ajaran firman Tuhan, dan membawa kedamaian karena suara Tuhan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Ini yang menjadi fokus kita. Jadi bagaimana cara membedakan antara suara Tuhan dan dorongan hati yang berasal dari diri sendiri. Nah, dalam proses transformasi spiritual penting untuk memeriksa apakah dorongan hati selaras dengan ajaran Tuhan. Bagaimana kita mensinkronkan itu, ajaran firman Tuhan dan juga dorongan hati, ya. Ini yang perlu mungkin kita renungkan. Dan membawa kedamaian karena suara Tuhan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi nilai-nilai Kristiani tidak bertentangan dengan adanya suara Tuhan yang bisa kita dengarkan itu melalui firman-Nya setiap pagi. Itulah suara Tuhan. Atau lebih dalam lagi, suara Tuhan itu sudah dipatrikan dalam diri kita pada saat kita di CD. Sudah dipatrikan. Dan juga pada saat kita dibaptis, ya, suara Tuhan juga sudah dipatrikan dalam diri kita. Pada saat kita menerima pemberkatan nikah, dan ada ayat tertentu sebagai pegangan kita. Dan kemudian pada saat kita bagi hamba Tuhan, bagi pendeta, sintua, diakones, pada waktu ditahbiskan menjadi hamba Tuhan, ada suara Tuhan pada dirinya. Suara Tuhan inilah yang wajib kita renungkan, kita dengar setiap hari. Bukan Tuhan langsung berbicara dari atas, bukan. Suara Tuhan yang sudah dimateraikan kepada diri kita, itu yang harus kita dengar setiap saat. Dan ditambah dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Itulah suara Tuhan yang nyata pada diri kita, firman Tuhan yang dimateraikan pada kita. Itu harus kita renungkan setiap saat. Dan itulah, ya, menjadi bekal dan pedoman hidup kita. Waktu kita di sini, apa dikatakan? Tiop manadiho unang adong membuat tupalmi. Artinya, peganglah apa yang sudah kau dengarkan hari ini, supaya tidak ada yang mengambil mahkota itu darimu. Saya berjumah orasi rasa mate, dungilehnok mato tupal hangoduan. Sekiranya engkau baik dan menurut sampai kau meninggal dunia, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan sejati yang kekal. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua.
Apa langkah konkret praktis ya yang dapat diambil untuk menjaga hati tetap lembut dan peka terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menjaga hati tetap lembut, supaya hati kita tetap lembut ya dan peka terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga hati tetap lembut dan peka terhadap kehendak Tuhan adalah suatu perjalanan hidup spiritual ya, yang menentukan kesungguhan dan ketekunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dikatakan bahwa menjaga hati yang tetap lembut dan peka terhadap kehendak Tuhan adalah suatu perjalanan hidup spiritual. Perjalanan hidup spiritual yang menentukan kesungguhan dan ketekunan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajarkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari bimbingannya melalui firman-Nya. Itulah yang perlu kita sikapi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan? Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah setiap stimulus atau suara dari Tuhan, kita harus meresponnya dengan 4 anugerah manusiawi. Jadi stimulus yang masuk dari Tuhan, kita respon dengan 4 anugerah manusiawi. Stimulus yang masuk tadi dari Tuhan itu adalah adanya ayat-ayat yang dimateraikan kepada kita. Pada waktu sidi, pada waktu memperkatakan nikah, pada waktu ditabiskan, itu sudah menjadi pedoman kita. Stimulus itulah kita harus meresponnya dengan 4 anugerah manusiawi. Apa itu 4 anugerah manusiawi? Pertama, kesadaran diri. Bagaimana menjabarkan kesadaran diri? Bagaimana perasaan Anda? Perasaan kita bagaimana? Kita harus sadar. Nah, kemudian apa yang sedang Anda alami? Apa yang kita alami? Kalau kita sadar untuk merespon suara Tuhan dalam diri kita. Di sini dikatakan adalah kemampuan untuk mengamati proses berlangsungnya pikiran di benak kita, mengingat-ingat kecenderungan, keinginan, masa lalu, atau pengalaman kita, termasuk segi positif maupun negatif yang ada pada diri kita. Perasaan kita bagaimana, kemudian apa yang sedang kita alami. Nah, di sini katanya kita perlu mengingat pengalaman masa lalu, hal-hal yang bersifat negatif dan positif, sehingga kita bisa semakin sadar apa yang kita alami dan apa yang kita sedang lakukan, bagaimana perasaan kita. Jadi adanya suatu kemampuan untuk mengamati proses berlangsungnya pikiran di benak kita, mengingat-ingat kecenderungan, keinginan, masa lalu, atau pengalaman kita, termasuk segi positif maupun segi negatif yang ada pada diri kita. Jadi
Dengan demikian, maka kita sadar, oh iya, demikian. Itulah yang pertama, anugerah manusiawi. Yang kedua, adanya imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi apa yang bisa Anda lakukan tentang masa depan. Jadi kalau kita berpikir imagination atau imajinasi adalah berpikir tentang masa depan. Apa yang kita lakukan untuk masa depan? Ya, apa? Dan apa fokus kita untuk masa depan? Imagination mengatakan adalah kemampuan untuk berpikir jauh ke depan dan membayangkan di benak kita apa-apa yang belum pernah ada akan kita temui dan alami. Ya. Yang mungkin kita realisasikan menjadi kenyataan di kemudian hari. Ya. Bekerja dan berpikir berdasarkan imajinasi. Jadi ada hal-hal yang kita pikirkan, ya, itu akan bisa terrealisir di kemudian hari. Maka Stephen Covey mengatakan, ya, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Selama kita tidak berpikir tentang itu, tidak pernah terjadi. Inilah berpikir imajinasi. Contoh, saya besok mau ke Jakarta. Setelah besok tiba, saya berangkat dan tiba di Jakarta. Itulah nasib saya. Sudah saya pikirkan dan saya mendapatkannya. Tapi selama tidak berpikir berangkat ke Jakarta, apakah saya berada di Jakarta? Tidak mungkin. Pasti tetap berada di tempat. Itulah dikatakan berpikir imagination. Daud berpikir imagination. Dengan imajinasi daripada Daud, Allah merespon. Padahal Daud berbicara dengan Nathan, saya akan membangun rumah Tuhan. Karena peti perjanjian Tuhan berada di kemah, sedangkan saya berada di istana. Inilah berpikir imajinasi, berpikir masa depan. Dia membayangkan supaya peti perjanjian itu berada di kemah Tuhan. Dia memikirkan itu. Tapi Tuhan Allah melihat, karena Daud sudah tua dan menghadapi tantangan itu berat, tidak mungkin. Maka Tuhan menyampaikan pesan kepada Daud. Pikiran imajinasi Daud langsung direspon oleh Tuhan Allah. Apa dikatakan? Karena Daud menyampaikan pada Nathan, maka Tuhan Allah juga menyampaikan kepada Nathan. Nathan, sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun rumahku, tapi kata Tuhan, aku akan memilih dari keturunannya lah anak kandungnya sendiri menjadi pewaris tahta kerajaannya, dan dialah yang membangun rumah bagiku. Kenyataan Raja Salomo yang dipikirkan Allah itu menjadi kenyataan. Anak kandungmu dan putramu sendiri membangun rumah bagiku. Raja Salomo lahir, dialah membangun rumah Tuhan. Sampai dibangun selama 48 tahun. Bos, saya bayangkan 48 tahun dalam membangun rumah Tuhan. Bagaimana itu? Maka itulah rumah Tuhan yang termegah selama ada di dunia ini. Tapi apakah itu bertahan? Dihancurkan Nebukadnezar, ya. Bagi Tuhan, kalau orang yang memang tidak setia kepadanya akan dihancurkan. Tapi dengan catatan kasihnya
kekal dan abadi. Tadi satu janji kepada Daud, dan Tuhan merespon langsung. Imajinasi Daud direspon oleh Tuhan. Kemudian imajinasi yang kedua, berpikir panjang Daud, bahwa dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja yang berada pemerintahannya di kota Sion selama-lamanya. Kita lihat, Yesus sudah turun. Tapi apakah dia sudah memerintah selama-lamanya di kota Sion untuk memimpin masyarakat surga dan masyarakat dunia? Belum. Itulah janji yang akan kita nantikan setelah Yesus naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali untuk memimpin dunia dan surga. Nanti hanya satu pemimpin, yaitu Yesus, Raja dari segala raja. Ini sudah dinyatakan oleh Allah. Dari keturunanmu menjadi pemimpin dunia ini, baik kerajaan surga maupun kerajaan dunia. Dia, pusat kotanya adalah di Sion. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 dikatakan, Yerusalem yang baru, dunia lama, langit lama akan dimusnahkan semua. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita punya dana sekian kita rugi, jangankan uang, dunia pun dimusnahkan oleh Tuhan, apalagi uang. Ya. Jadi janganlah berpikir apa yang kita pikirkan itu seolah itu milik kita. Berpikirlah imajinasi jangka panjang. Nah, jadi setelah janji itu diberikan kepada Daud, janji Tuhan itu diwujudkan. Nah, cuman kerajaannya di Sion selama-lamanya, kita tunggu episode berikutnya. Apa rencana Tuhan dan bagaimana Tuhan melaksanakan itu. Tapi Tuhan mengatakan, itu pasti terjadi. Kamu sabar menunggu. Nah, kemudian dalam anugerah yang ketiga, tadi anugerah manusia itu ada, pertama adalah kesadaran diri, kedua imagination, dan ketiga adalah hati nurani. Nah, di sini tadi Tuhan mengatakan akan memperbaharui hati nurani kita, jiwa kita, dan mengubahnya dari yang kasar menjadi lembut. Itu Tuhan sudah menjanjikan itu. Nah, sekarang bagaimana hati nurani kita? Hati nurani itu boleh dikatakan untuk menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Itu urusan daripada hati nurani. Karena God Sport kita membantu dia, dan Roh Kudus membantu hati nurani kita. Kalau kita lihat, apa sebenarnya hati nurani itu? Hati nurani merupakan pembimbing, pemberi peringatan antara hal-hal yang baik atau benar atau buruk, dalam kurung salah, dalam kehidupan kita. Jadi hati nurani itu adalah sebagai pembimbing, pemberi peringatan antara hal-hal yang baik dan yang buruk, benar dan yang salah. Dialah yang membimbing hati nurani. Ya. Nah, kebaikan akan kebenaran sejati. Jadi kebaikan dan kebenaran sejati adalah tidak bergantung pada selera dan kepentingan orang per orang. Bila kita latih, akan semakin peka terhadap rasa yang selalu mencari mana yang benar, mana yang salah. Jadi hati nurani bisa dilatih. Bagaimana cara melatih hati nurani? Melatih hati nurani, mendengar relung-relung sunyi hidup ini. Banyak merenung, banyak baca firman. Itulah yang membimbing hati nurani kita. Roh Kudus akan turun membimbing hati nurani kita. Jadi kita bisa menentukan mana yang benar,
mana yang salah. Dan hati nurani itu adalah membimbing dan memberikan peringatan antara hal-hal yang baik dan buruk. Boleh kita implementasikan dalam mengambil keputusan misalnya. Ya. Misalnya kita berbuat sesuatu. Apa yang kita pikirkan lebih dulu? Cocok tidak dengan selera anak saya? Cocok, lanjut. Kemudian, cocok tidak dengan selera daripada keluarga semua atau lingkungan kita, keluarga kita? Cocok, lanjut. Ketiga, cocok tidak dengan masyarakat sekitar? Apakah masih mengganggu? Kalau mengganggu, jangan. Kalau cocok, lanjut. Kemudian dengan alam semesta, cocok tidak? Cocok, lanjut. Terakhir, sesuai tidak dengan firman Tuhan? Sesuai, jalankan. Tapi ada juga yang lebih ekstrim, orang yang berani, yang sudah punya spiritual yang tinggi. Dia memakai firman, ikon oloando iba di debata asa di jolma. Kita lebih percaya, lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Nah, kadang-kadang dia kalau sudah dalam firman Tuhan itu benar, sesuai, jalankan. Walaupun itu kadang-kadang bertentangan dengan masyarakat, karena jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu yang diperbaharui oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Jadilah menjadi hidup yang sempurna. Sempurna itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Di luar daripada itu tidak ada kesempurnaan. Hanya dibimbing dan dilatur oleh firman Tuhan menjadi kita lebih sempurna. Maka dikatakan jangan serupa dengan dunia. Ya, jangan serupa, tapi selalu berdasarkan firman Tuhan. Nah, itulah hati nurani yang dalam perikop ini. Nah, kemudian kita melihat yang keempat, yaitu kehendak bebas. Apa yang tercantum dalam kehendak bebas? Kemauan bertindak, ya. Dan saya kuat seperti batu. Wah. Jadi kalau bertindak itu sudah kuat seperti batu. Ya. Nah, kemudian kehendak bebas, kemampuan untuk berbuat, melakukan apa yang sudah kita pilih, yang sudah kita tentukan, ya, dan inginkan sebelumnya. Jadi kemampuan untuk menciptakan, menentukan sikap yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kehendak bebas, ya. Kemampuan. Jadi keputusan yang kita ambil sudah mempunyai dasar-dasar yang kuat. Nah, kemudian beberapa langkah-langkah yang harus kita ambil. Ini baru langkah-langkah. Pertama, ya, meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sehari-hari. Itu langkah pertama. Merenungkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Langkah kedua, terlibat dalam pelayanan kepada semua, mempertajam kepekaan. Jadi kita peka terhadap situasi. Kalau kita sudah memberikan pelayanan, ya, kepada sesama, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Jadi intinya pelayanan. Dengan adanya pelayanan kita semakin peka terhadap hal-hal yang ada dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah, ya, mengasihi dan melayani orang lain merupakan kasih Tuhan. Jadi mengasihi, karena Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Jadi katakan, orang yang tidak memiliki kasih itu tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih.
Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah harus memiliki kasih. Yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Itu kesimpulan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 ya. Nah, kemudian keempat, berdiskusi dan bersekutu dengan teman seiman juga untuk memperdalam komitmen kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adanya komunitas yang kita ikuti, berdiskusi dan juga adalah bertukar pikiran, bersekutu dengan teman-teman. Itu merupakan jawaban, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan poin 2 tadi, yaitu apa langkah-langkah praktis. Itulah langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan. Pertama, meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kedua, terlibat dalam pelayanan kepada sesama, mempertajam kepekaan kita, kepedulian kita Kemudian ketiga adalah mengasihi dan melayani orang lain, menunjukkan kasih Tuhan. Keempat adalah berdiskusi dan bersekutu dengan teman-teman seiman untuk memperoleh komitmen kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janji, aku menyimpan janji-janjiku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjiku, supaya aku juga berdoa terhadap Engkau. Nah, kemudian bermula ini adalah dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 33. Jadi dalam hatiku aku mengingat menyimpan janji-janjimu, supaya aku juga berdoa terhadap Engkau. Menyimpan janji-janji. Apa janji-janji Tuhan itu? Tuhan mengatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi ditekankan untuk menjadi umat Tuhan, maka ditulis dan ditaruh hukum-hukum Tuhan dalam hati manusia. Nah, itulah dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku juga berdoa terhadap Engkau. Jadi janji itu yaitu hukum-hukum Tuhan itu sudah ditaruh dalam kita. Janji itu tadi dikatakan waktu sidi, waktu pemberkatan nikah, waktu pentahbisan, itu sudah ada Nah, kemudian ayat ini menunjukkan pentingnya menyimpan firman Tuhan dalam hati. Jadi agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi dengan menyimpan janji-janji Tuhan itu dalam hati kita, itu merupakan pedoman kita dalam melangkah kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sudah katakan bahwa yang kita simpan itu adalah yang dimateraikan kepada kita waktu sidi, waktu pemberkatan nikah, dan waktu kita ditabiskan. Bagi orang yang hamba Tuhan itu dimateraikan. Dan itulah yang harus kita ingat-ingat selalu dalam hidup kita sehari-hari. Dengan mengingat janji-janjinya dan memperdalam pemahaman firman, kita dapat menjaga hati tetap lembut dan peka terhadap arahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah terjawab. Untuk menjaga kelembutan hati itu, maka kita harus mengingat-ingat apa firman Tuhan, apa janji Tuhan kepada kita. Itulah yang selalu kita ingat di dalam hati kita. Sekarang
pertanyaan terakhir yang ketiga ya. Mengapa penting bagi seseorang percaya untuk secara aktif berdoa, meminta ya, batin yang baru, meminta hati yang baru dan roh yang baru dalam menjalani kehidupan Kristen? Mengapa penting? Nah, dalam menjalani kehidupan Kristen, penting bagi setiap orang percaya untuk secara aktif berdoa ya, meminta hati yang baru dan roh yang baru agar dapat mengalami transformasi spiritual yang mendalam dan memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Hal-hal berguna untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan hidup ya, terutama di usia lanjut. Jadi permohonan akan hati yang baru dan roh yang baru ya, mengacu pada pemulihan dan pembaharuan ya, yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mengikutinya. Jadi jelas dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 ini dicatat ya, bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada umatnya, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang tulus mendatangkan kekuatan dan hikmat untuk mengepalai hidup kita atau merajai di dalam hidup kita dengan penuh iman, sekaligus membawa diri lebih dekat kepada Tuhan dan rencananya menguatkan hubungan kita intim pada Tuhan. Jadi itulah kesimpulan kita dalam ayat ini, bahwa untuk menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan setiap saat dengan merenung dan berdoa, setiap kita berhubungan dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dapat merenungkan baik langkah-langkah maupun cara-cara kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.